Kali ini aku Nuke dan aku Tasya. Dan kita ada di Jejak Inspirasi dengan episode-episode yang seru banget. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Duta Muda Inspirasi Generasi Z. Oke. Jadi kita akan membahas dutaan itu, bukan duta shampoo, bukan ya. Itu iklan ya, Bu. Ya. Tidak disponsori oleh duta shampoo yang sebelah. Dan kali ini dutanya adalah akang-akang Tasya. Tentunya berarti kalau akang-akang itu dari Sunda Dari ya. Sunda, tentu. Berarti mungkin cluenya adalah mojang. Biasanya mojang jajaka. Entah dari mana asalnya ya, kita tidak tahu. Betul sekali. Penasaran nggak nih? Penasaran banget. Tapi kita sapa dulu dong sobat muda yang lagi nonton juga di episode kali ini. Hai. Nanti kita rahasiain dulu siapa yang akan datang di episode kali ini ya Tasya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, ini dia kita sambut Kang Diki. Alhamdulillah sehat. Tentunya sehat selalu karena diundang di podcast yang luar biasa ini. Iya, Semangat ya, Kak. Semangat sekali akunya. Ya, kami ucapkan selamat datang dulu ya ke Kang Diki. Terima kasih nih Kang Diki itu ya, by the way ini sobat muda dan juga Tasya. Saya mengundang Kang Diki ini susah banget. Aduh, sibuk sekali ya sobat muda. Karena duta, terus beliau juga sebagai profesinya guru. Waduh, siswa. masih generasi Z loh, udah banyak banget ya jobnya. Udah guru, terus duta. Bener, memang luar biasa sekali. Makanya hari ini diundang nih Kang Diki ke podcast Jejak Inspirasi. Jejak Inspirasi. Wow, keren banget ini podcastnya. Jadi ya memang ini tuh obrolan kita santai aja Kang. Mau pakai bahasa apapun di sini kita welcome aja. Mau pakai bahasa Inggris mungkin atau bahasa Jerman, karena aku lihat Kang Diki tuh kayak bule nih kayak gitu. Pak Le lebih tepatnya. Tapi ternyata Sunda pisan gitu ya. Oke Kang Diki, kabarnya gimana, baik? Alhamdulillah baik Tenuke. Alhamdulillah. Lagi banyak job-job apa nih? Bismillah. Lagi sibuk banget ya kayaknya. Enggak, selalu ada waktu buat kalian berdua. Aduh, nanti boleh nanti episode selanjutnya kita undang lagi. Iya, ya, betul. di Boleh. Inspirasi. Biar ketemu juga sama sobat inspirasi Iya, tentunya betul. yang berguna. Nanti deh buat apa ya, promosi Instagramnya Kang Diki nanti aja di akhir ya guys. Yang penasaran nanti ya. Iya. Oke, Kang Diki kita mau tanya-tanya banyak hal juga ya Tasya. Karena aku melihat dari jejak inspirasi, ini mah judul podcast kita ya. Iya, betul. Jejak yang mungkin bisa membuat menjadi motivasi ya bagi generasi Z ya, khususnya untuk anak-anak muda. Boleh diceritakan Kang Diki ini pernah menjuarai atau berprestasi di bidang apa saja nih Kang Diki? Wah, deg-degan ini sobat muda. Kalau masalah prestasi tentunya kalian tuh luar biasa loh dua. Lebih berprestasi dari saya gitu. Amin ya. Amin. Saya alhamdulillah awal hijrah ke Bandung itu kan 2021. Jadi 2022 saya ikut Mojang Jajaka di Kabupaten Bandung Barat dan mendapatkan gelar Jajaka Mimitran atau Jajaka Persahabatan. Keren. Terus ada apa lagi nih selain Kalau saya jadi setiap tahun itu pengen ada suatu hal yang beda tentunya. Di tahun 2022 akhir saya itu ikut Duta Potensi Pemuda Indonesia, tapi kali ini mewakili DKI Jakarta. Tahun 2022. Dan terpilih menjadi Ketua Duta Potensi Pemuda Indonesia di tahun 2023. Dan terus gak mau sampai situ juga jejaknya, mengikuti Putra Pariwisata Jawa Barat di tahun 2023, dan saat ini terakhir di tahun 2024 mengikuti Duta Koperasi Jawa Barat. Berikan tepuk tangan dulu. Banget sih ini Keren banget. terus-terusan berlanjut ya, kayak satu
beres lanjut lagi Iya. lanjut lagi. Bener, setiap tahun ya Tasya, dan mungkin kayaknya sobat-sobat muda setelah ini kayak aku pengen jadi duta, nggak mau jadi duta sampo, pengen jadi duta ini juga. Iya gitu dong, kan. kalau duta sampo kan cuma ya sekali doang. Iya gitu gitu. kan. Luar biasa ya, tadi ada Mojang Jajaka, terus juga duta apa tadi kan? Duta Potensi Pemuda Duta Indonesia, Potensi Muda Indonesia, terus juga ada juga Putra Pariwisata Jawa Putra Barat, Pariwisata, dan yang terakhir Duta Koperasi Duta Jawa Koperasi Barat. Jawa Barat. Aku juga sempat lihat nih di Instagramnya, Kang Diki ini selain aktif di luar juga ya merupakan mahasiswa dari univ yang ada di Bandung, gitu Betul. kan, gitu. Dan juga berprofesi sebagai Guru. Nah, guru apa nih Kang? Ini kalau cerita guru itu panjang juga. Saya guru di 2 sekolah sebenarnya. Sampai 2 sekolah ya. 2 sekolah, Kak? alhamdulillah. Jadi walaupun kita mahasiswa di Bandung ini kita diterima untuk mengajar. Saya mengajar sebagai guru multimedia di salah satu SMK, dan sekarang saya mengajar itu menjadi guru matematika di MTS MA Cayarata. Wow, guru matematika. Berarti udah bisa 1 kali 1 gitu. Satu. Jangan-jangan di sini kita dites juga ya, ya. Aduh. Waduh, bahaya juga nih. Nah, Tasya mungkin mau bertanya nih sama Oke. Kak Niki, kita Next kulik-kulik semuanya nih. Lebih penasaran gitu kayak dalam hal yang Kang Diki udah lakuin ini apa sih gitu tantangan dan pembelajarannya gitu. Wah, kalau tantangan ini banyak banget ya. Pasti deh. Setiap tahunnya itu tantangan. Kalau di awal karir itu, di awal hijrah ke Bandung, tantangannya mungkin ekonomi. Kedua, tantangannya mempertahankan bagaimana kita tetap ada eksistensinya. Dan yang ketiga, mencari networking. Oke, Itu ya betul kalau ya. tantangan-tantangan. Bener ya, itu karena networking itu benar-benar berpengaruh ya buat Berpengaruh kita. sekali. Apalagi kalau dunia freelance, kita tuh kan harus mencari orang baru untuk dapat mengenal kita. Betul ya. Tapi karena kan Kang Diki ini banyak banget ya jobnya gitu. Amin. Ya. Ini Tasya dan Nuka juga banyak. nih. Amin ya Amin. Allah. Nah, gimana sih caranya bisa manajemen waktunya? Karena kan pasti sehari itu bisa beberapa job gitu. Nah, itu kayak gimana sih gitu? Wah. Bagi waktunya ya. Iya, Tasya, membagi ya? waktunya itu seperti apa gitu? Setiap kegiatan selalu pertanyaan cara membagi waktu. Iya, bener. betul. Wow. Oke, kalau misalnya membagi waktu, saya melihat prioritas saya itu, dipentingkan di mana. Bukan saya memprioritaskan itu penting atau enggak, karena semua itu wadahnya semua penting. Cuman kebutuhan saya itu apakah saya sangat diharapkan di sana atau enggak. Nah, kalau untuk rutinitas saya sehari-hari kayak bekerja, kebetulan saya juga live streaming menjadi satu host live di salah satu brand produk fashion dan makanan. Itu biasa saya ngasih rentang waktu. Biasanya yang udah pasti itu dalam ngajar. Kalau ngajar itu kita di hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di sela-sela waktu itu kita ngasih waktu ke live streaming. Dan nanti sisanya itu nanti kita olah lagi karena banyak waktu yang kosong. Itu biasa ke TV. Oh, Jadi kita gitu ya. biar bisa produktif setiap waktu seperti saya di sini. Berarti aman ya untuk waktunya gitu, udah terjadwal semua, Iya. jadi nggak akan ada yang bentrok lah ya. Bismillah, biasa saya per Bismillah minggu ya. kalau ngisi waktu. Oh gitu. Tapi sempet ada yang misalkan dari TV tadi ya, Iya. terus tiba-tiba di hari yang memang itu harusnya jadwal kegiatan lain, tapi dari pihak TV-nya meminta untuk Kang Diki ini live streaming gitu. Nah, apakah itu harus di cancel atau seperti apa nih? Bagaimana cara menanggulanginya Kang Diki? Oh gitu. Kalau saya itu lebih cenderung ke kendaraan sebenarnya. Ke kendaraan, apalagi kan saya lokasi jauh ya di Kabupaten Bandung Barat terus ke Kota Bandung. Kalau itu pernah hal itu terjadi, biasanya ada cancelan atau juga ada pengunduran waktu. Saya tuh mengasih jeda antar waktu event ke kendaraan itu biasa per 2 jam. Otomatis kan saya ada istirahat di perjalanan, kayak naik kereta api ada istirahat gitu. Lumayan juga ya untuk istirahatnya ya. Iya. Jadi kita sempetin aja lah gitu ya Betul untuk sekali. istirahatnya ya. Tapi saya pernah ngisi satu hari itu ada 4 kerjaan. Wah, ini momen yang pernah saya lakukan pada saat bulan suci Ramadan. Kalau orang itu kan fokus ibadah ya, Iya. tapi saya ibadahnya jatuhnya ke kerja. Karena emang kebetulan saya minus kemarin itu pencatatan waktu, itu pernah.
Jadi saya mengalokasikan waktunya itu di jam 2 pagi sampai jam 8 pagi. Itu kebetulan saya ada live streaming. Karena kan saya kerja live streaming itu per 6 jam. Jam 2 sampai jam 8. Terus dari jam 8 itu saya seharusnya masuk jam 7 pagi ngajar. Jadi masuk di setengah 9. Jadi ngajar terus setengah 9 sampai dengan jam 2. Terus saya berangkat ke Bandung, ada kebetulan program Ramadan di salah satu stasiun TV. Itu saya berangkat nyampe jam 3 sampai jam 5, dan jam 8 itu saya ngajar lagi public speaking waktu itu. Jadi itu full seharian dan alhamdulillahnya beres. Alhamdulillah. Itu yang membuat deg-degan sebenarnya. Betul ya, takutnya nggak terburu gitu ya, takutnya ada yang malah nggak bisa kita lakuin juga Iya. gitu dari. Karena kita udah janjian ke orang, jadi Iya, benar. kayaknya nggak enak kalau misalnya kita cancel. Walaupun kita mikirkan kondisi tubuh itu gimananya. Seperti itu. Nah, aku pengen tanya nih, tadi kan kita udah ngobrol jadi panjang lebar banget. Iya, Tapi betul. kayaknya ada satu hal yang mungkin sebagai permulaan adalah apa sih yang membuat Kang Diki itu termotivasi mengikuti ajang-ajang yang sebanyak itu. Padahal Kang Diki ini itu dari Medan ya? Betul, dari Medan. Datang ke Bandung nih teman-teman sobat muda, terus tiba-tiba ada niatan untuk ikut Mojang Jajaka Bandung Barat, terus Duta Pariwisata dan banyak hal lainnya. Itu apa yang menjadi motivasi nih? Motivasi sebenarnya kalau untuk duta itu kan dia jatuhnya semi pageant. Dia melihat yang namanya penampilan. Emang beauty, brand, behavior. Yang Betul. dia 3B ya. 3B. Walaupun yang diutamakan itu katanya adalah akhlak. Iya. Terus juga attitude, emang benar itu segalanya. Dan saya mengawali itu karena melihat beauty, saya nggak pede karena waktu itu tubuh saya gemuk. Ya pahamlah orang Sumatera juga. Kalau saya itu karena banyak makan, jadi tubuh itu pola makannya juga gemuk dan sempat itu hitam, kulit juga nggak pede. Saya awal nggak ada kepikiran untuk mengikuti yang namanya duta. Cuman kemarin itu pada saat event Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat menamakan itu namanya event Pasanggiri Ekonomi Kreatif Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat. Saya garis bawahi ekonomi kreatif. Di saat itu saya berpikir itu wadah tempat untuk jualan. Oh, awalnya seperti Awalnya itu. ini kesalahan yang besar dan fatal. Karena emang saya itu ke Bandung ada kendala dengan ekonomi karena keluarga saya juga sempat gulung tikar. Jadi di tahun 2020 ibu saya meninggal dunia. Jadi saya nggak melanjutkan kuliah. Di 2021 saya melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Bandung. Dan terus udah gitu kesulitan ekonomi udah sampai ke Bandungnya. Kita berpikir kan adalah namanya ekonomi kreatif. Jadi pada saat saya di ajang Mojang Jajaka itu orang lain tampilnya memerhatikan penampilan, bawa alat musik. Saya yang anehnya itu bawa kerupuk, rendang jengkol pada saat itu. Kerupuk? Dan rendang ya? jengkol. Kenapa tuh? Karena saya kira itu ini kan momen ya. Apalagi pada saat pelaksanaan acara itu setelah Lebaran, after Lebaran, menjadikan momen, wah ini kayaknya momen yang pas saya memperkenalkan bahwasanya ada rendang jengkol dan kerupuk. Waktu itu kerupuk selondok yang saya jual waktu pertama kali itu ke kampus. Jadi saya jualan ke kampus dulu keliling-keliling, baru buat rendang jengkol. Supaya saya bisa dibukakan stand. Saya kira itu emang pada saat acara kan diminta untuk pakai baju jas. Saya ke mall itu kan di Bandung itu banyak mall yang orang-orangnya pakai jas kan sebenarnya. Jadi konsep pikiran saya, wah ternyata orang Bandung ini penampilannya emang berjas. Jadi saya datang ke situ ternyata bukan dan beda sama sekali. Bukan tempat jualan, melainkan itu adalah tempat ajang putra-putri daerah. Oh, jadi awal mulanya itu karena ketidaksengajaan. Iya. Ketidaksengajaan. Dan kesalahpahaman dari itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Aduh. Iya, saya juga nggak terlalu paham tentang program ekonomi kreatif karena itu kan program baru dari Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf. Mainnya keren juga ya, kayak bener-bener tidak disengaja tiba-tiba bisa sampai sekarang kayak gitu ya. Dan dari kesalahan itu jadinya akhirnya ada duta lain gitu. Bisa kayak gitu ya sobat muda, tolong dicontoh ini nih Kang Diki ini ya. Terima Tapi kasih. setelah luar biasa. setelah itu gimana tuh? Setelah itu kenapa saya terinspirasi mengikuti duta-duta lain? Nah, udah saya berada di Mojang Jajaka. Ternyata di Mojang Jajaka itu kan kita sebagai forumnya jatuhnya
perwakilan putra-putri daerah yang selalu dianggap adalah generasi muda yang unggul di daerahnya. Dan citra kita itu pasti dianggap dia bisa menciptakan namanya karakteristik beauty brand behavior. Dan kita kalau mengikuti duta itu pasti kamu mah segalanya bisa. Nah itu yang menjadi tantangan bagi saya harus bisa semuanya. Otomatis dari ikut Mojang Jajaka itu saya mendapatkan beberapa link seperti MC, terus juga mendapatkan link untuk mengajar sebagai guru. Hal ini menjadi pemikiran saya, wah ternyata mengikuti organisasi ini yang dulunya saya nggak tahu apa-apa di Bandung, saya nggak punya teman, pengen ikut lagi gitu. Jadi kecenderungan saya mengikuti acara duta ini bukan terfokus untuk menjadikan suatu kemenangan, tapi saya fokus untuk bagaimana mengupgrade diri. Orang lain mengenal kita sebagai apa identitas kita, seperti itu. Keren banget ya perjuangannya, bener-bener sangat memotivasi, kayak wah ternyata gitu ya, dengan perjuangan yang cukup lumayan agak sulit juga ya Kang, dan dari yang tempat jauh gitu sampai ke Bandung gitu, keren sih ya. Itu tadi kita udah dengar segala awal langkah ya dari yang Mojang, terus juga tantangan-tantangannya ya Kang, dari mulai memang kita tidak bisa memungkiri bahwa fisik itu memang diperhatikan sekali. Betul. Ya Kang. Banyak kan orang di luar sana nih ya yang berpikir bahwa dengan kita cuma punya brain mungkin ya, atau yang beauty-nya gitu, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek yang lain. Iya, betul. Padahal aspek mungkin dari beauty atau mungkin behavior, terus juga mungkin attitude itu bisa mendukung aspek yang lainnya juga gitu. Jadinya betul, saling mendukung lah ya gitu ya, mendorong gitu ya kan. Kalau saya sih filosofinya memang kan jangan menilai buku dari covernya. Ya, betul. Tapi kan kita saat jalan-jalan atau beli buku atau memilih suatu produk, pasti kita baca dulu komposisi, kita baca dulu judulnya. Kalau makanan komposisi, kalau buku mungkin judulnya kan. Terus kalian bisa bandingkan, mungkin kalau misalnya ada seorang filosofi atau guru-guru besar, bahkan buku usang aja diambil. Tapi yang pada kenyataan sekarang, anak zaman sekarang atau juga milenial tapi yang masih rada-rada Gen Z, itu yang dilihat itu kan covernya sebenarnya. Kayak kita aja seperti ini. Di sini ada handphone baru, sama-sama brandnya dan sama-sama tipenya. Yang satu masih berbungkus dengan plastik, masih baru. Yang satu lagi sudah ada anti gores calar-calar. Kalian lebih pilih yang mana? Pilih yang pertama dong, yang baru, yang masih di box. Iya. Yang masih di box ya. Padahal kan seginya sama dan kita belum tentu tahu yang dalam ini bagus atau enggak. Karena betul kan, jadi penampilan itu merupakan aspek yang dasar. Kalau kita nggak rasa kita nggak cantik, kita nggak ganteng, yang penting kita rapi. Betul ya, rapi, karena benar-benar kalau rapi itu benar-benar enak dilihat ya. Betul. Karena kalau cuma cantik tapi nggak rapi kan kayak ya gitulah. You know lah. Ya gitu. Kurang lah gitu. Tapi kalau diperhatikan dari anak-anak Gen Z sekarang nih, mungkin sobat muda ada yang merasa bahwa lebih sekarang tuh lagi ngebangun dulu nih Kang brandingnya, pengen cantik gitu ya, terus mereka olahraga. Sering kan sekarang anak-anak muda kan Pilates, gym, sekarang kan yoga ya, bener banget. Kayaknya sebelah kita juga ada untuk nge-gym ya. Betul ya. Aduh luar biasa ya. Dan tadi juga setelah Mojang itu ada sebagai apa kan, Ketua Duta Potensi Pemuda Indonesia. Itu kan dari Mojang ini kan mungkin dari ketidaksengajaan nih ya Tasya ya. Terus tiba-tiba mau melanjutkan lagi ke kompetensi setelahnya itu. Iya. Itu dorongannya dari mana? Dorongannya itu saya pemikiran waktu kebetulan yang membuat yang namanya Duta Potensi Pemuda Indonesia itu ada dari inisiasi yang namanya dari Rinaldi. Itu merupakan influence dan juga konten kreator di bidang kesehatan. Di situ dia bergerak di bidang yang namanya pengabdian ke masyarakat. Nah saya terpikir, kenapa saya nggak mengikuti itu untuk pengabdian ke masyarakat, namun dia secara online. Jadi kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Indonesia. Kebetulan saya waktu itu mewakili DKI Jakarta. Hal itu yang membuat saya tertarik mengikuti acara tersebut, Duta Potensi Pemuda Indonesia. Jadi untuk personal brandingnya lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi kan siapa tadi Rinaldi?
Iya. Influencer ya. Influencer. Oke, mungkin aku belum tahu ya. gitu. Mungkin nanti setelah ini karena Bisa kita cari-cari Iya, ya cari gitu. tahu. Karena kan udah di spill nih tadi gitu untuk Kang siapa Renaldi. Iya, biasa dia bagi-bagiin beasiswa Rinaldi. Oh, ada tuh. Berarti ini juga Banyak juga ya, kebetulan juga ya. nih. Bisa Banyak pantengin juga tuh. Betul. Tasya mau tanya-tanya lagi nggak nih? Mungkin karena setelah jadi duta nih ya, Ya. aku kepo nih gitu. Untuk rencana ke depannya itu mau seperti apa sih? Apakah mau mencoba menjadi duta lagi yang selanjutnya atau gimana nih ya? Mungkin ya. Iya kan? Ada yang tahu. Ternyata benar jadi duta sampo jadi Ah, gitu artis menggantikan iklan kan ya? menggantikan artis yang Iya sudah gitu itu. ya. Kita tidak ada yang tahu ya gitu. Pasti gitu kan. Ada saat ini kalau bicara tentang duta, kalau pengabdian itu kita selamanya. Tapi kalau misalnya terkenal itu dengan membawa suatu aspek bahwasanya ini duta, ini mojang jajaka. Ketika kita nggak menggunakan selempang, masyarakat itu nggak tahu tentang kita itu siapa. Contoh ketika kita di jalan, mungkin kita nggak tahu bahwasanya orang ini jumpa di kereta api ataupun di bus, dia siapa. Tapi ketika kita branding nama kita, bahwasanya oh ini Diki Siregar, bisa dikenal menjadi MC atau guru atau influence, itu yang diri kita pribadi. Makanya saya di sini memikirkan, wah saya udah mulai naik nih gara-gara pageant, gara-gara duta. Tapi saya pengen, kenapa nggak pengen branding nama saya sendiri? Jadi kedepannya saya pengen orang-orang tahu bahwasanya saya adalah Diki Siregar seperti itu. Ya, keren banget. Bener-bener yang kayak, ya ampun, bener-bener memotivasi banget, keren banget sumpah gitu kan. Keren ya, berarti pengen kedepannya bukan nama agent yang jadinya membuat nama Kang Diki naik gitu, Iya. tapi karena Kang Diki Betul. sendiri gitu. Ya mungkin kedepannya kita juga bisa seperti itu ya Tasya. Mudah-mudahan ya. Oke, Kang Diki, ada pesan gak nih buat sobat muda buat kedepannya itu harus seperti apa gitu? Baik, halo sobat muda semua di seluruh Indonesia yang ada di podcast. Pesan dari Diki itu jangan takut untuk mencoba. Dan Diki itu paling ingat banget momennya kenapa saya merubah diri saya. Saya itu emang lagi kehabisan uang di kereta api. Iya. Dan jadi saya suka pakai earphone di kereta api, lewat kebetulan di salah satu sosmed saya ada mengatakan gini, jika kita bukan siapa-siapa, maka kita sulit mendapatkan apa-apa. Di situ saya belajar bahwasanya kamu mau dijadikan orang lain seperti apa, maka kamu jadikan diri kamu seperti apa, gitu. Dan saya ada kutipan lagi yang selalu saya ingat, Diki tidak akan menjadi Diki kalau tidak didikikan oleh Diki. Wih, Kata-katanya Diki tidak akan menjadi Diki jika tidak Didikan didikan oleh oleh Diki. Diki. Kalau ini ya versi aku, Nuke tidak akan menjadi Nuke kalau tidak Nuke menukekan. Dinukekan oleh Nuke. Berarti segala sesuatu itu harus dari diri kita sendiri. Itu perlu digarisbawahi banget ya, segala sesuatu itu kita boleh meminta tolong orang lain. Betul. Mungkin ya sebagai support system mungkin ya Tasya, bestie atau orang tua atau Pasangan sendiri, ya. Nah terakhir nih ya Tasya, mungkin Oke. siapa satu orang yang jadi inspirasi Kang Diki bisa sampai di titik ini? Betul. Sudah satu nih, barangkali nonton. Wah, Kita juga penasaran Iya, ya siapa yang betul. kita bisa langsung Gitu. mencari-cari dan terinspirasi juga kan. Iya, Gitu. siapa nih Kang? kalau inspirasi itu selalu banyak gitu. Oh, oke. Setiap kayaknya mungkin kita juga kan selalu bertukar-tukar ya. Iya. Gitu. Tapi mungkin orang tua kita sendiri ya. Masya Masya Allah, betul Masya sekali. Allah. Memang orang tua tuh support system paling besar. Support system paling besar. Oke, nanti tadi akan menjawab pacar saya. Aduh, udah punya pacar belum nih Kang? Belum nih. Wah, sambil promosi ya sobat muda. Soalnya kalau yang masih jomblo boleh. Oke, terakhir mention nama Instagramnya dong ke sobat muda di Oke. podcast ini Kang. Halo semuanya sobat muda, nama aku Diki Rizkika Ramadan Siregar. Jangan lupa follow Instagram aku di @dikiriskika. Di follow ya teman-teman. Buat yang mau
nanya-nanya bisa langsung DM aja ya Kang ya. Boleh banget, pasti nggak dibales. Pasti dibales dong, pasti dibales dong. Jangan gitu dong, terus sobat muda harusnya dibalas. Dibales, selalu cinta dengan sobat muda. Semoga nanti kembali lagi di podcast Jejak Inspirasi kita di episode entah ya nanti kita akan membahas apa gitu ya Kang Diki. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Kang Diki. Terima Sudah kasih jauh-jauh, Teh Tasya. banyak kegiatan nih juga. Amin, Tapi masih amin. bisa menyempatkan datang ke podcast di ruangan kita yang sederhana ini mungkin ya Kang dengan seadanya gitu. Tapi kita Sederhana punya- tapi nyaman itu luar biasa. memang yang nyaman itu ya gitu. Terima kasih banyak Kak Diki. Terima kasih sudah mau Tante sharing dengan kita Tasya. berdua dan juga oleh sobat muda di Jejak Inspirasi. Semoga kita di lain waktu bisa bertemu lagi ya Kak Diki. Oke Kak Diki, setelah ini ada kegiatan lain mungkin? Bismillah ada. Bismillah ya ada. Oke, terima kasih Kang Diki. Terima kasih. Semangat Kang Diki. Terima Terima kasih. kasih. Sukses terus. Amin. Kita akan closing dulu di podcast kali ini. Itulah duta dari segala duta. Aduh. Duta. Nah itu dia. Semoga menginspirasi Gen Z ataupun Gen milenial atau siapapun di berbagai kalangan untuk menjadi sosok Kang Diki yang lain mungkin. Amin ya. Oke deh, di episode kali ini kita usaikan dulu sampai sini. Nanti akan ada episode-episode yang lebih menarik lagi di podcast Jejak Inspirasi. bareng gue Nuke Dan bareng gue Tasya. dan kita pamit undur diri. Dadah. Covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the fire when you speak. 'Cause if my heart can't stop me, I'll find a rhythm back and I go. Jadi saya yang ditanya ya mohon maaf. Nice. Kakinya kelihatan tapi ya ini ya guys ya. Wait. HP-nya satu lagi mana? Coba aku duduk dulu di sini. Gak kelihatan. Kan ya gue. Nah segini, wait.